Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mana suaranya? Kedengaran nggak? Suaranya mana suaranya? Alisa, Aprianto, Ines, Rifki Subagja. Gak ada suara itu. Pada ngomong. Aprianto? Iya, Bu. Ah iya, pintar. Nah, coba mukanya dikeluarin mukanya. Biar kelihatan muka-muka ganteng cantiknya. Tunggu lagi tuh ada Alisa, Dawina, Ines, mana mukanya Ines? Rifki Subagja, yang mana Rifki Subagja? Prianto, Arif Kurniawan, baru ada 8 orang. Iya. Oke. Iya. Nabil, kenapa disembunyiin lagi mukanya? Kalau bisa sekalian dikasih nama nama kelasnya juga. Nama sama kelasnya biar kelihatan. Alisa dari kelas berapa, Alisa? Alisa dari kelas berapa, Alisa? TB1, Bu. TB1. Oke, TB1. Nabil dari kelas berapa, Nabil? 10 apa? TOI 2, Bu. TOI 2. Dari TB, TOI, TKR ada. Alhamdulillah. Foto dulu. Ayo mukanya dikeluarin dulu, nih mau difoto dulu buat absen. Rizky, Yudi, Nabil, Rifki, Aprianto, Dini belum kelihatan mukanya. Hari ini hari apa? Ada yang tahu? Kamis. Hari Kamis.
Oh, Jumat. Aduh. Hari apa ini? Yo, udah bangun belum tuh yang ngomong Jumat tuh? Hari Kamis. Baru bangun. Udah cuci muka belum? Sigit. Mana mukanya Sigit? Nah, dia merah ya. Apa nih, Bu? Apel apa? Jadwalnya apa dong? Tahu nggak? Apa lagi, Bu? Lupa lagi. Ada yang tahu hari ini, pagi ini, jadwalnya apa? Bahasa Jepang, Bu, bahasa Jepang. Oh, bahasa Jepang gurunya cuma satu. Sensei aja. Hari ini pelajaran apa ya? Pelajaran. Informatika. Nah, hebat. Informatika. Hari ini pelajaran informatika bersama dengan Ibu Uyun. Biasanya kalian ketemu Ibu di pelajaran bahasa Inggris ya. Kalau sekarang hari ini Ibu ngisi di informatika. Di informatika itu ada 3 kan ya gurunya. Kemarin udah ketemu dengan Ibu siapa? Masih inget nggak? Ibu. Ya. Ibu Nur Hasanah ya. Ibu Ratna juga. Nah, sekarang giliran Ibu Uyun. Informatika. Masih ingat nggak kemarin belajar tentang apa? Terakhir informatika belajar tentang apa? Masih ingat nggak? Allahu Akbar, siapa itu yang nguap-nguap? Cuci muka dulu, ayo. Rianto. Ya, Bu. Masih ingat nggak kemarin pelajarannya apa? Informatika materinya tentang apa? Tentang komputer. Iya, ada yang sudah mengerjakan tugasnya belum tuh tentang Biner. Bilangan biner. Nah, biner. iya, Biner, ya. bilangan biner. Sudah dikerjakan tugasnya? Sudah. Wah. Ya, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya ya. Siapin buku catatannya. Nah, kita lihat materinya. Bentar, Bu. Sok ditungguin. Mau siapin dulu. Oke. Nah, ini dia. Materi hari ini tentang pemecahan masalah. Pernahkah kalian mengalami masalah? Pertanyaannya gitu. Pernah nggak? Pernah nggak Sering. mengalami masalah? Sering. Sering ya. Yang namanya manusia ya, pasti setiap manusia itu punya Masalah. Entah itu besar, entah itu kecil, pasti pernah mengalami yang namanya masalah. Tapi masalah itu apa ya? Menurut kalian bagaimana itu namanya? Yang namanya masalah itu bagaimana? Sebetulnya baik atau bagus? Baik atau tidak baik? Tidak baik. Tidak baik. Ada yang baik. Tidak baiknya karena apa? Tidak baik karena berarti ada sesuatu yang tidak berjalan dengan rencana ya, biasanya ya masalah itu ya. Tetapi pada dasarnya kalau misalnya masalah itu adalah bisa menjadi pembelajaran bagi setiap manusianya, bisa membuat orang lebih baik lagi, lebih pintar lagi, lebih dewasa lagi dengan adanya masalah. Saya bilang katanya kalau misalnya dulu itu kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Nah, itu sama aja ya. Jadi masalah itu bisa membuat manusia itu bisa lebih baik lagi. Itu dia. Nah, di sini juga kita lihat ada bagaimana cara pemecahan masalah supaya
masalahnya itu bisa segera dapat diatasi. Materi ini. Nah, kita lanjut. Yang pertama adalah konsep pemecahan masalah. Ada begitu banyak pengertian dari pemecahan masalah. Kita ambil salah tiga atau salah empatnya. Yang pertama dari Saad dan Gani di 2008. Pemecahan masalah adalah pemecahan masalah tertentu melalui proses yang direncanakan yang mungkin tidak dapat dicapai dengan segera. Nah, pasti pemecahan masalah itu butuh sesuatu yang direncanakan sesuai konsepnya atau alurnya. Gak bisa asal menentukan aja biasanya ya. Berasa kerusu, malah yang ada nanti gak selesai masalahnya atau malah tambah panjang gitu ya. Jadi harus hati-hati dalam pemecahan masalah. Nah, yang kedua ada dari Polya 1973. Pemecahan masalah adalah usaha mencari jalan keluar dari suatu kesulitan. Masalah adalah usaha mencari jalan keluar dari suatu kesulitan. Harus wajib kalau misalnya punya masalah harus mencari jalan keluar, tidak boleh putus asa. Nah, berikutnya ada dari Goldstein dan Levin, Rosdiana dan Misu 2013. Pemecahan masalah didefinisikan sebagai proses kognitif tingkat tinggi yang membutuhkan modulasi dan kontrol daripada rutinitas atau keterampilan dasar. Nah, pada intinya pemecahan masalah adalah usaha untuk mencari jalan keluar dari kesulitan. Intinya begitu. Cari jalan keluar. Nah, tahapan pemecahan masalah. Tahapan pemecahan masalah ada 4 ya. Nanti ada tahapan pemecahan masalah itu ada 4. Yang pertama itu memahami masalah. Yang kedua adalah merencanakan solusinya. Yang ketiga adalah melaksanakan rencananya. Lalu yang keempat memeriksa kembali. Tapi kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah untuk memecahkan masalah kita harus tahu. Kita harus memahami masalahnya atau identifikasi masalah. Harus tahu kalau misalnya kita menemukan kesulitan, menemukan masalah, harus tahu sebetulnya di mana sih letak salahnya. Ada di mana sih yang kelirunya. Beberapa saran untuk membantu kalian memahami masalah yang kompleks, biasanya yang bisa ringan atau susah. Yang pertama adalah mengajukan pertanyaan tentang apa yang diketahui dan dicari. Kalian bertanya, ini sebenarnya yang kita ketahui dan yang kita cari sehingga ada masalah ini apa? Harus tahu. Lalu menjelaskan masalah dalam kalimat kalian sendiri. Oh, masalahnya itu begini-begini. Oh, masalahnya itu ada di sini. Kenapa? Karena siapa atau bagaimana saya melakukan itu sehingga terjadi masalah. Nah, lalu menghubungkan dengan masalah lain yang serupa. Kita bisa menghubungkan atau membandingkan, oh seperti masalahnya si Anu, kayak begini, kayak gini. Jadi tahu nanti runtutannya akan bagaimana. Lalu lebih fokus pada bagian penting dari masalah. Fokus. Masalah utamanya itu ada di mana? Biasanya kan fokus itu masalah itu merembet sana sini, tapi inti dari masalahnya itu apa harus tahu. Lalu mengembangkan model dan menggambar diagram kalau perlu. Diagram ini masalahnya bagaimana. Nah itu memahami masalah. Berikutnya merencanakan solusi atau strategi. Jadi kalau misalnya udah tahu, oh masalahnya ini. Oh masalahnya ada di sini. Oh yang keliru ada di sini gitu ya. Lalu bikinlah solusi, merencanakan solusi atau strategi bagaimana sih supaya masalahnya agar cepat selesai.
Kita rencanakan solusinya, lalu bagaimana caranya harus diidentifikasi dulu dan terlibat untuk memecahkan masalah. Seperti yang pertama, ditebak dulu bagaimana solusinya, menggunakan model, membuat sketsa diagram, menyederhanakan masalah. Nah, jangan dibikin ruwet ya. Biasanya tuh pada suka bikin ruwet, ada masalah kecil gede-gedein. Nah, harusnya nggak gitu. Harusnya walaupun masalah besar harus tenang. Disederhanakan dulu masalahnya agar bisa tenang menghadapinya. Kalau mengenali polanya bagaimana sih masalah ini nih? Ada masalah dengan si itu, si ini, ada masalah ini itu, polanya seperti apa? Lalu membuat tabelnya kalau perlu, lalu bereksperimen dan mensimulasikan. Eksperimen lalu disimulasikan, dibayangkan. Oh, kalau misalnya solusinya seperti ini akan bagaimana? Lalu bekerja mundur. Bekerja mundur maksudnya bisa di flashback juga. Lalu menguji semua kemungkinan. Biasanya kalian berpikir, oh kalau solusinya seperti ini akan terjadi bagaimana? Kalau solusinya seperti ini akan terjadi apa? Nah, itu ya. Lalu mengidentifikasi subtujuan. Tujuannya untuk apa? Ada solusi itu. Kalian menemukan solusi, lalu tujuannya akan seperti apa? Menetapkan analogi dan mengklasifikasikan data atau informasi. Cari data, cari informasi agar masalahnya cepat selesai dengan baik ya tentunya. Bukan mengatasi masalah, nambah masalah, enggak gitu ya. Nah, lanjut lagi. Nah, yang kedua, udah ketiga ya. Setelah tadi memahami masalah, merencanakan solusi, lalu tentu saja kalau sudah ada rencana solusi, harus dilaksanakan rencananya. Bagaimana melaksanakan rencananya? Terapkan tergantung pada apa yang telah direncanakan sebelumnya. Masalah berikut, mengartikan informasi yang diberikan ke dalam bentuk matematika. Nah, berikutnya, melaksanakan strategi selama proses dan penghitungan yang berlangsung. Melaksanakan strategi selama proses dan penghitungan. Strategi yang sudah ada dicoba, diperhitungkan, dilanjutkan, dilaksanakan. Ya, secara umum pada tahap ini kalian perlu mempertahankan rencana yang sudah dipilih. Jika semisal rencana tersebut tidak bisa terlaksana, maka kalian dapat memilih cara atau rencana lain. Makanya itu harus punya solusi lebih dari satu ya. Kalau misalnya nggak yakin dengan satu, berarti harus punya apa namanya rencana cadangan. Rencana B, Bu. Rencana B, plan A, plan B, ya gitu ya. Lanjut lagi. Nah, berikutnya setelah melaksanakan rencana solusinya, tentu saja memeriksa kembali atau evaluasi. Apakah sudah berhasil, apakah masalahnya sudah bisa diatasi, atau masalahnya malah tambah rumit gitu ya. Nah, review atau memeriksa kembali yang harus dipertimbangkan ketika memecahkan masalah yaitu yang pertama, meninjau semua informasi penting jika sudah diidentifikasi. Jadi ditinjau lagi informasi-informasi ya, digali-gali lagi. Udah cocok apa belum? Udah pas apa belum? Sudah sesuai apa belum? Lalu meninjau lagi semua perhitungan yang terlibat. Jika masalah yang ada perhitungan-perhitungannya, ya berarti harus ditinjau lagi. Sudah pas apa belum? Lalu mempertimbangkan apakah solusinya logis. Nah, apakah solusinya logis? Cocok apa enggak? Lalu mencari alternatif solusi lain. Jika dibutuhkan, cari lagi alternatif lain ya, plan B itu. Solusi yang lain. Kalau plan B masih kurang itu berarti harus ada plan C. Lalu membaca ulang pertanyaan dan bertanya pada diri sendiri, apakah pertanyaan tersebut benar-benar telah terjawab. Apakah sudah terjawab masalah kalian? Apakah sudah teratasi masalahnya? Nah, itu ya.
Itulah 4 tahapan pemecahan masalah. Sekarang kita lanjut ke identifikasi masalah. Identifikasi masalah. Pada dasarnya masalah itu sering sekali ya, apalagi kebanyakan orang Indonesia ya. Masalah itu sering dikaitkan dengan nasib buruk atau malapetaka. Iya nggak? Benar nggak nih? Halo? Benar. Halo? Halo. Benar nggak nih kalau misalnya masih ada beberapa orang yang sering mengkaitkan masalah dengan nasib buruk atau malapetaka. Aduh, beli kabaran. Aduh, Benar, Bu. ya kan gitu ya. Biasanya masih Ya. ada yang suka ngubung-ngubungin. Aduh, gara-gara iki ngubengi kita ki. Aduh, gara-gara kita ki salah ngelangkah ki. Gitu ya. Nah, tapi pada dasarnya jika kita melihat lebih dekat sifat masalah itu sendiri tidak hanya berdampak negatif, tetapi juga ada berbagai macam cara untuk memperbaiki kelemahan yang ada pada diri sendiri. Nah, itu dia. Masalah itu bisa buat kita introspeksi diri harusnya ya. Kalau orang dewasa itu punya masalah, harusnya introspeksi diri, nggak nyalain orang lain gitu ya. Introspeksi dulu, apa sih yang salah gitu ya. Mungkin salahnya ada pada diri kita gitu. Nah, lalu membicarakan masalah tidak terlepas dari memahami masalah itu sendiri. Harus dipahami masalahnya apa, meskipun manusia selalu dihadapkan pada masalah, namun banyak orang yang tidak memahami definisi dari masalah itu sendiri. Jadi banyak yang punya masalah malah marah-marah gitu ya, ngamuk-ngamuk gak jelas. Nah itu berarti tidak mengerti definisi si masalah itu, masalahnya apa. Nah gitu ya. Ini pada umumnya masalah itu juga dibedain menjadi 2 macam masalah. Yang pertama apa ini? Masalah apa? Alisa, dibuka mic-nya, nggak kedengeran suaranya. Masalah apa yang ada 2 nih? Masalah sederhana dan masalah kompleks. Nah, itu dia. Ada yang bisa jelasin nggak nih? Kok kira-kira nih, masalah sederhana itu apa sih? Kayak gimana sih? Ya, ada Ines, ada Alisa, ada Septiani, Aprianto, Dawina, Tio, Febrian, Hamdani, Eka Dwi Putri, Sigit, Dini, Castana, Yudi, Rizkia, Arfiansyah ya, Nabil, Rifki Subagja, Edi Sunandi, Rokia, Aprilia. Periode 19. Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Kira-kira kalau masalah sederhana itu seperti apa? Halo. Apa sih masalah sederhana? Masalah yang ayo. Gak ada suara ya. Udah pada sarapan belum nih? Belum. Baru bangun, belum sarapan Belum, Bu. ya? Iya, Bu. Masalah sederhana apa ya kira-kira ya? Masalah yang Biasa. yang gampang dicarikan solusi. Biasa gitu ya mungkin ya? Iya. Nah, kalau masalah kompleks apa? Masalah yang Besar. Kalau masalah kompleks apa? Masalah yang susah diselesaikan. pinter. Hebat. Siapa itu namanya yang jawab? Prianto, Bu. Aprianto. Sama siapa tadi? Suaranya siapa tadi? Yang jawab nih. Masalah sederhana dan masalah kompleks. Aprianto aja kah? Yudi. Hah?
Oh, Yudi Setiawan. Kelas berapa Yudi? Tak I2, Bu. Sama ya, Apri juga ya? Aprianto tuh I2. Sekelas, Bu. Sekelas, iya. Dan bentar lagi tatap muka ya. Yudi, Bu. Gak sabar ya pengen tatap muka. Anak di rumah, Bu. Oh iya, tah. Yudi. Oke, lanjut lagi. Masalah sederhana. Nah, masalah sederhana mempunyai skala yang kecil. Nah, tuh. Sederhana ya, masalahnya ringan. Tidak terpaut dengan masalah lainnya, tidak mempunyai konsekuensi yang besar. Pemecahannya tidak terlalu rumit. Nah, itu dia betul tadi ya. Ringan, gampang cari solusinya, masih bisa diatasi, nggak ribet, nggak ruwet. Itu dia masalah sederhana. Lalu bagaimana dengan masalah kompleks? Nah, lawanan dengan yang sederhana, masalah kompleks itu masalahnya rumit, mempunyai cakupan skala yang lebih besar. Biasanya berhubungan dengan orang lain, dengan yang lebih besar lagi gitu ya. Iya. Juga penyelesaiannya membutuhkan kerja sama kelompok. Nah, rumit, ruwet, dan berhubungan dengan yang lain-lain gitu ya, biasanya itu kompleks. Jadi harus biasanya membutuhkan orang lain untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, lanjut. Kenapa masalah bisa timbul? Kenapa coba bisa dapat masalah tuh? Kira-kira kenapa? Karena biasanya masalah timbul akibat kesalahan yang kita lakukan. Iya. Biasanya kita ada yang keliru, ada yang kurang, ada yang telat dikerjakan, bisa gitu. Masalah bisa fatal atau biasa, tergantung seberapa besar kita berbuat kesalahan. Balik lagi, harus introspeksi. Nah, gitu. Terus dicari tahu. Berikutnya, bagaimana cara menyelesaikan masalah? Yang pertama, harus menyadari masalahnya. Menyadari masalahnya. Apa sih masalahnya itu? Langkah pertama seseorang dalam menyelesaikan sebuah masalah adalah dengan menyadari akan adanya permasalahan. Seseorang harus sadar bahwa ia sedang dihadapkan pada suatu masalah yang membutuhkan sebuah solusi. Dengan begitu, seseorang akan merasa memiliki sebuah kesulitan yang harus segera diselesaikan dengan baik. Jadi harus tahu masalahnya apa. Lalu, berikutnya memahami masalah. Jika seseorang menyadari memiliki masalah, maka hal yang harus dilakukan adalah dengan memahami, kemudian menjabarkan masalah yang terjadi. Memahami masalah itu perlu suatu diagnosis tertentu. Pada suatu kejadian, pada suatu masalah harus didiagnosis dulu. Bagaimana? Diperlukan informasi yang banyak untuk memahami masalah secara utuh, dan yang paling penting adalah fokus pada masalah yang dihadapi. Jadi harus mencari informasi, digali-gali informasinya. Harus utuh juga, jangan sepihak ya dari informasinya. Dan fokus, harus fokus. Berikutnya, yang ketiga, ketahui penyebab masalah. Perhatikan pada penyebab yang memicu terjadinya masalah. Masalah itu kan pasti terjadi karena ada penyebabnya ya. Jadi dicari tahu penyebab intinya itu apa. Yang paling mendasar itu penyebabnya apa. Lalu berikutnya, sederhanakanlah masalah. Biasanya masalah menjadi sangat rumit akibat dari ulah kita sendiri, apalagi kalau misalnya gampang emosi ya. Kalau misalnya gampang emosi malah jadi ruwet. Bahkan ada yang gampang ngedown, putus asa. Ya. Putus asa merupakan salah satu penyebab masalah yang tak kunjung selesai. Kalau misalnya putus asa, bakal selesai nggak tuh masalahnya? Enggak. Jadi nggak boleh putus asa. Harus semangat. Apalagi anak-anak muda.
Oleh Iya. sebab itu, sederhanakanlah masalahnya agar solusinya segera didapat. Jadi itu dia, jangan cepat emosi, jangan putus asa. Kalau punya masalah, tenang dulu, disederhanakan dulu agar pikiran juga bisa tenang. Lalu fokus. Setelah tenang, disederhanakan masalahnya. Oh, masalahnya intinya ini, ada di mana? Lalu fokus pada solusinya. Fokus pada tindakan pemecahan masalah agar solusi segera terwujud. Wujud. Fokus. Nah, itu dia. Biasanya kalau misalnya dapat masalah ya itu susah fokus. Tapi usahakan bisa fokus. Karena kalau misalnya fokus, masalah bisa segera teratasi. Pasti. Dengan baik dan cepat tentunya ya. Sudah lancar. Nah, berikutnya udah berapa tuh tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ke-6. Temukan strategi penyelesaian. Strateginya, butuh strategi. Apalagi kalau misalnya masalahnya masalah kompleks, harus ada strateginya. Masalah yang sederhana pun kalian harus tahu strateginya. Step-stepnya bagaimana. Temukan strateginya. Nah, seseorang harus paham mengenai masalah yang dihadapi dan dapat menyelesaikan masalah secara efektif dan bijaksana. Nah, pada saat punya masalah wajib bijaksana. Lalu berikutnya evaluasi implementasi pemecahannya. Pastikan melakukan evaluasi terhadap solusi pemecahan masalah yang sudah diambil sebelum diimplementasikan, sebelum dilaksanakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Gitu ya. Hal-hal itu perlu dilakukan untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil benar-benar merupakan keputusan yang tepat. Evaluasi, udah tepat apa belum, udah benar apa belum, gitu ya. Lanjut lagi, ada banyak bagaimana cara penyelesaian masalah. Yang berikutnya, jangan mengeluh berlebihan. Ayo, siapa yang suka ngeluh-ngeluh? Kebiasaan mengeluh itu sangat tidak baik, ya. Malah tidak akan menyelesaikan masalah. Justru sikap mengeluh itu menjadi penyebab otak kita jadi terdoktrin. Pikirnya itu, aduh, susah nih masalahnya, rumit, kompleks, gitu ya. Susah, nggak bisa diselesaikan. Nah, yang kayak gitu itu yang harus dibuang. Gitu ya. Jadi kebiasaan yang tidak baik itu harus dibuang. Ubahlah kebiasaan menjadi tindakan nyata yang menciptakan solusi. Harus menciptakan solusi, jangan banyak mengeluh. Lalu setelah itu segera ambil tindakan, harus gercep. Tindakan nyata dalam menyelesaikan masalah mutlak dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Fokus dalam mencari masalah, terus kepandaian dalam menyusun strategi, juga tidak akan membuahkan hasil jika tidak segera bertindak menyelesaikan masalah. Jadi punya rencana solusi ini itu, kalau misalnya nggak dikerjain, kalau cuman tidur-tidur aja, tetap nggak akan selesai ya, sebagus apapun rencananya. Betul ya? Betul nggak? Betul. Berikutnya, berpikir logis. Berpikir secara logis dan rasional dapat mempengaruhi pola pikir seseorang. Oleh sebab itu, wajib bagi kalian untuk dapat berpikir secara logis dan positif agar masalah yang dihadapi dapat diselesaikan dengan baik. Juga atur emosi juga ya, emosi harus bisa diatur, jangan gampang marah, jangan gampang berdown gitu tadi ya. Harus diatur. Lalu berikutnya ada bersikap proporsional. Kejiwaan seseorang itu dapat terpengaruh oleh sifat-sifat negatif karena sikap proporsional yang dilakukannya. Oleh karena itu dapat menyelesaikan masalah
harus dengan kondisi tenang dan santai agar permasalahan dapat terselesaikan dengan baik. Perasaan marah, stres, atau sedih tidak akan menyelesaikan masalah, justru membuat masalah menjadi rumit. Nah, itu. Oke, harus dalam kondisi tenang dan santai, tidak emosi, tidak gerasak-gerusu, tidak apa lagi? Halo? Nah, tidak gerasak-gerusuk, jadi harus terselesaikan dengan baik, dengan tenang. Fokus. Nah, kita lihat dulu. Sudah selesai. Ada yang mau ditanyain nggak mengenai materi hari ini? Oh, masih bertahan ini 19 partisipan. Ada yang mau ditanyain nggak nih mengenai pemecahan masalah? Enggak ada, Bu. Jadi intinya kalau misalnya kita punya masalah bagaimana? Kalau misalnya kita punya masalah, Sederhanakan dulu masalahnya, Bu. Sederhanakan dulu masalahnya, dicari tahu dulu masalahnya apa, gitu ya. Intinya apa? Lalu? Iya. Gimana lagi? Setelah tahu masalahnya bagaimana? Siapa tadi? Lanjut. Siapa? Prianto. Bagaimana lanjutannya kalau sudah tahu masalahnya? Fokus, tenang, Bu. Fokus, tenang. Terus? Masih banyak, Bu. Fokus, tenang, lalu cari Solusinya. Boleh emosi? Boleh emosi nggak? Enggak, Bu. Harus selesaiin kepala dingin. Oh, selesaikan dengan kepala dingin. Oke, bagus-bagus semua. Jangan lupa di screenshot ya kehadirannya. Nanti di classroom di upload. Ya, terus juga coba dirangkum di buku catatannya ya. Kalau nanti di upload di classroomnya. Terus gambar banteng. Oke, kayaknya hari ini cukup materinya. Nanti kita lanjut lagi. Masih ada Zoom nggak nih ya untuk minggu depan? Tetap mau buka, Bu, minggu depan. Buka ya. Mudah-mudahan sehat-sehat. Yang penting sehat-sehat semuanya ya. Iya, Bu. Jangan lupa makan, olahraga, Jangan lupa badan juga, hati-hati jika saat keluar rumah. Harus tertib. Jangan lupa apa? minum. Ya minum yang banyak. Patuhi protokol Minum air 3S. putih ya. Nah iya, protokol kesehatan juga. Prokes. Minum air putih, lebih bagus lagi katanya minum air putih yang hangat. Bagus Iya, Bu. untuk terapi kesehatan badan. Hari Ya. Jahe merah, Bu. Jahe merah juga bagus. Yang herbal itu bagus. Iya. Silakan herbal. Apalagi kalian jiwa-jiwa muda, badan muda, harus sehat, kuat, fit, bugar. Terus selamat terus, oke? Oke. Ya cukup hari ini. Terima kasih atas kehadiran kalian. Maaf jika ada salah kata dari Ibu. Mudah-mudahan materinya bisa dimengerti oleh kalian dengan baik ya. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.